Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi teman-teman mahasiswa di dalam mata kuliah simulasi data dengan saya Ibu Riri Fajriah Eskom MMMkom. Dan kali ini kita akan memasuki pertemuan 14 dengan membahas topik terkait dengan bagaimana memilih dan melakukan simulasi prediksi berdasarkan studi kasus. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari di pertemuan 14 ini adalah bagaimana proses memilih dan melakukan berbagai bentuk simulasi prediksi berdasarkan studi kasus yang ada. Dan diharapkan nanti dapat diimplementasikan oleh teman-teman di dalam kehidupan nyata. Memilih dan melakukan simulasi. Memilih dan melakukan simulasi prediksi adalah proses yang melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa simulasi tersebut relevan, akurat, dan bermanfaat. Berikut ini adalah langkah-langkah memilih simulasi prediksi, yaitu yang pertama adalah pemahaman tujuan. Tentukan dengan jelas tujuan dari simulasi prediksi. Apakah Anda ingin meramalkan tren, mengidentifikasi pola, membuat keputusan bisnis, atau mengevaluasi risiko? Memahami tujuan akan membantu memandu seluruh proses yang akan dilaksanakan selanjutnya. Yang berikutnya adalah memahami data atau pemahaman data. Sebaiknya kita pahami dengan baik data yang kita miliki, apakah jenis datanya tersedia, apakah data bersifat lintas waktu atau menggunakan time series, spasial, atau memiliki dimensi lain yang khusus, dan data apa yang dibutuhkan untuk melakukan prediksi yang akurat. Yang berikutnya adalah penyediaan data. Pastikan data yang akan digunakan dalam simulasi prediksi itu sudah merupakan data yang sudah di-cleansing atau bersih, lengkap, dan sesuai dengan tujuan. Lakukan proses pre-processing seperti pengisian nilai yang hilang, normalisasi atau encoding variabel kategorikal. Lalu yang berikutnya adalah pemilihan fitur atau feature selection. Mengidentifikasi fitur atau variabel yang paling relevan dengan tujuan prediksi yang akan kita lakukan. Terkadang fitur yang berlebihan dapat mengakibatkan overfitting atau memperlambat proses. Juga melakukan pemilihan model, pilih model yang sesuai dengan jenis data dan tujuan kita melakukan proses simulasi. Dan untuk memvisualisasikan data, kita bisa menggunakan metrik evaluasi yang sesuai untuk melihat apakah hasil capaian kita sudah memenuhi ekspektasi akurasi yang diharapkan. Lalu proses validasi data. Bagi data kita menjadi data pelatihan dan data pengujian ya. Dataset yang kita gunakan kita bagi split menjadi data trend dan data testing. Lalu gunakan pendekatan seperti holdout atau validasi silang, cross validation untuk memastikan generalisasi yang baik dan mencegah overfitting. Lalu pengembangan model. Kembangkan model berdasarkan data pelatih yang sudah kita gunakan. Lakukan eksperimen dengan berbagai konfigurasi model dan parameter dan gunakan validasi silang atau cross validation untuk mengukur kinerja secara objektif. Lalu dalam tahap simulasi dan evaluasi, gunakan data pengujian untuk melakukan simulasi prediksi menggunakan model yang telah dikembangkan, hitung metrik evaluasi yang relevan untuk mengukur kinerja model, lalu lakukan analisa data, analisis hasil simulasi dan evaluasi dengan hati-hati. Identifikasi apakah model memberikan prediksi yang akurat dan relevan dengan tujuan, dan identifikasi juga area di mana model mungkin kurang berhasil. Lalu lakukan setting model jika diperlukan. Jika hasil simulasi tidak memenuhi harapan, pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter model atau merombak arsitektur model. Ulangi proses evaluasi dan penyetelan hingga kita mencapai hasil yang diinginkan. Lalu komunikasi dan penerapan, sajikan hasil simulasi dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, organisasi, dan jelaskan hasil interpretasi yang jelas tentang apa yang diprediksi dan bagaimana hasil ini dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan. Lalu pengujian di dunia nyata, jika memungkinkan, uji model prediksi di dunia nyata dan amati kinerjanya secara terus-menerus. Dan juga lakukan iterasi dan peningkatan untuk pengembangan model yang lebih baik di masa yang akan datang.
Nah, ini kita akan bahas studi kasus sepeda di sistem sewa sepeda kota. Nah, pemahaman tujuannya misalnya kan saat ini banyak ya kebutuhan untuk melakukan sewa sepeda ya. Misalnya kayak di tempat-tempat yang bisa jadi olahraga kayak di Pantai Dakapuk itu kan ada ya, untuk memastikan ketersediaan sepeda di sistem sewa sepeda kota. Nah, pemahaman tujuannya di sini adalah kita memprediksi ketersediaan sepeda pada stasiun sewa di sepeda kota. Mengapa? Untuk membantu pengguna memutuskan apakah ada sepeda yang tersedia di stasiun yang mereka tuju sebelum mereka tiba. Lalu pemahaman data ya, tentunya kita harus lihat data historis tentang jumlah sepeda yang tersedia dari waktu pada setiap stasiun, jenis data, apakah dia menggunakan deret waktu dengan variabel jumlah sepeda dan waktu. Penyediaan data, lakukan pembersihan data seperti mengisi nilai yang hilang, menghapus outlier yang tidak realistis. Pemilihan fitur-fitur utama adalah waktu. Fitur lain mungkin relevan adalah hari dalam seminggu atau mungkin juga cuaca bisa berpengaruh. Pemilihan model regresi linear mungkin cocok untuk kasus ini karena menghubungkan variabel waktu dengan jumlah sepeda yang tersedia. Lalu metrik evaluasinya bisa menggunakan mean absolute error atau root mean square error. Nah, kita akan membagi datanya dari data latih dan data uji menggunakan pendekatan validasi silang atau holdout. Lalu kita menggunakan model, pengembangan model tadi dengan regresi algoritmanya, dan kita latih dengan sebanyak dari data latih yang kita tentukan, dan bisa parameter model lain yang misalnya kita bisa adjustment. Lalu simulasi dan evaluasi, kita gunakan data pengujian untuk melakukan simulasi prediksi menggunakan model yang telah dilatih, hitung menggunakan matriks MAA atau RMSE untuk mengukur kinerja prediksi. Lakukan analisa hasil untuk menilai seberapa akurat model memprediksi ketersediaan sepeda. Lalu kita bisa setting model jika kinerjanya tidak memenuhi harapan, pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter model atau mencoba model yang lebih kompleks. Dan kita komunikasikan hasil dan penerapannya. Sajikan hasil prediksi dan evaluasi kepada pengguna, misalnya penyedia jasa sepeda sewaan, agar bisa mengoptimalkan ketersediaan sepeda di jam-jam tertentu untuk kebutuhan dari penyewa sepeda di setiap stasiun. Lalu studi kasus lain gitu ya, keberhasilan siswa dalam ujian nasional. Di sini pemahaman tujuannya adalah memprediksi apakah seorang siswa akan lulus ujian nasional berdasarkan faktor-faktor tertentu, dan mengapa untuk membantu sekolah dan pihak terkait memberikan dukungan lebih awal kepada siswa yang berpotensi tidak lulus. Pemahaman data, misalnya kita dari data histori tentang siswa termasuk nilai-nilai ujian sebelumnya, absensi, partisipasi dalam pembelajaran tambahan, dan karakteristik pribadi. Penyediaan data, kita lakukan pembersihan data seperti mengisi nilai yang hilang kalau ada missing value, dan menghapus data yang tidak valid. Lalu pemilihan fitur yang mungkin relevan termasuk nilai-nilai ujian sebelumnya, kehadiran dan fitur terkait karakteristik pribadi siswa. Pemilihan model klasifikasinya bisa decision tree, random forest, atau neural network yang bisa cocok untuk studi kasus keberhasilan melakukan prediksi ya keberhasilan siswa dalam ujian nasional. Pemilihan matrik evaluasi bisa menggunakan akurasi, presisi, recall, atau F1 score di confusion metric. Lalu tahap selanjutnya adalah validasi data. Kita membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian menggunakan cross validation. Dan pengembangan model, melatih model menggunakan data pelatihan, lakukan juga eksperimen dengan parameter dan arsitektur model. Lalu simulasi dan prediksi menggunakan model yang telah dilatih, hitung matriks evaluasi pada data pengujian. Lalu melakukan analisis hasil dan evaluasi untuk mengetahui seberapa baik
model dalam memprediksi keberhasilan siswa. Penyetelan model jika diperlukan, jika hasil simulasi tidak memuaskan, pertimbangan penyesuaian parameter atau mencoba model yang berbeda, dan komunikasikan serta penerapannya. Kita berikan hasil prediksi menggunakan confusion metric kepada guru dan staf sekolah untuk membantu memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang membutuhkan, khususnya yang memiliki potensi-potensi tidak bisa berhasil dalam ujian nasional. Nah, terus juga ada studi kasus tentang prediksi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan gelar sarjana. Untuk studi kasus ini, tujuannya adalah memprediksi apakah seseorang mahasiswa akan berhasil menyelesaikan gelar sarjana pada batas waktu yang ditentukan. Mengapa? Untuk membantu perguruan tinggi mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko dan memberikan dukungan akademik yang lebih baik. Pemahaman data akademik dan pribadi mahasiswa termasuk nilai-nilai mata kuliah, frekuensi kehadiran, usia, dan data penerimaan. Lalu penyediaan data, kita melakukan pembersihan data seperti mengisi nilai yang hilang, missing value, dan menghapus data yang tidak valid, atau misalnya data-data yang outlier. Lalu pemilihan model klasifikasi seperti random forest atau gradient boosting bisa cocok untuk studi kasus dalam memprediksi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan gelar sarjana. Lalu bisa menggunakan metrik evaluasi dengan confusion metric. Ya, di sini ada akurasi, presisi recall atau F1 score yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja model. Dan melakukan pemilihan fitur yang mungkin relevan termasuk nilai-nilai rata-rata, frekuensi kehadiran, dan faktor-faktor pribadi yang dapat mempengaruhi kinerja akademik. Nah, tahapannya bisa dilakukan dengan proses validasi data. Kita membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian menggunakan pendekatan validasi silang. Lalu pengembangan model, kita melatih model menggunakan data pelatihan, melakukan eksperimen dengan parameter dan teknik seperti penanganan ketidakseimbangan kelas jika diperlukan. Lalu simulasi dan evaluasi, simulasikan prediksi menggunakan model yang telah dilatih, tadi misalnya dengan gradient boosting. Lalu interpretasinya bisa menggunakan metrik evaluasi pada data pengujian. Lalu analisa hasil, kita mengevaluasi mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi keberhasilan mahasiswa. Lalu setting model jika diperlukan, jika hasil simulasi tidak memuaskan, pertimbangan penyesuaian parameter atau mencoba model yang berbeda. Dan komunikasikan penerapannya, kita berikan hasil prediksi kepada dosen, akademik, dan staf untuk mendukung mahasiswa dalam membantu untuk bisa mencapai kelulusan secara tepat waktu untuk mencapai gelar sarjana. Lalu juga bisa melakukan prediksi kelayakan kredit nasabah. Tujuannya adalah memprediksi kelayakan kredit nasabah berdasarkan informasi finansial dan non-finansial. Mengapa? Untuk membantu lembaga keuangan dalam mengambil keputusan tentang pemberian kredit kepada nasabah. Nah, untuk memahami data, kita bisa melihat informasi dari keterangan finansial ya, pendapatan, hutang, riwayat kredit, dan informasi pribadi nasabah. Lalu penyediaan data, kita lakukan pembersihan data seperti mengisi nilai yang hilang dan menghapus data yang tidak valid. Lalu pemilihan fitur yang mungkin relevan termasuk pendapatan, rasio hutang ke pendapatan, skor kredit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kredit. Lalu pemilihan model klasifikasi seperti logistik regression atau support vector machine mungkin cocok untuk prediksi ini. Dan pemilihan metrik evaluasi bisa menggunakan confusion metric dengan presisi recall atau area under erosi curve yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja model. Prosesnya seperti tadi ya, ada validasi data, membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian menggunakan validasi silang atau cross validation. Lalu melakukan pengembangan model, kita melatih model menggunakan data pelatihan, melakukan eksperimen dengan parameter dan teknik seperti penanganan ketidakseimbangan kelas jika diperlukan. Lalu simulasi dan evaluasi, mensimulasikan prediksi menggunakan model yang telah dilatih, hitung matriks evaluasi pada data pengujian. Analisis hasil, yaitu mengevaluasi mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi kelayakan kredit nasabah. Setting model jika diperlukan, jika hasil simulasi tidak memuaskan, pertimbangkan penyesuaian parameter atau mencoba model yang berbeda.
dan komunikasikan dan penerapan, berikan hasil prediksi kepada tim keuangan dan manajemen risiko untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan kredit kepada para debitur. Juga ada prediksi permintaan produk untuk rencana persediaan. Studi kasus ini bertujuan untuk memprediksi permintaan produk tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk merencanakan persediaan yang optimal. Mengapa? Untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Pemahaman data, ya, data historis, penjualan produk, data cuaca, data promosi, hari libur, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan. Lalu lakukan pembersihan data seperti mengisi nilai yang hilang dan menghapus data yang tidak valid. Pemilihan fitur-fitur yang mungkin relevan, termasuk data penjualan historis, data cuaca, faktor-faktor promosi atau liburan yang mempengaruhi permintaan produk untuk rencana persediaan. Dan juga pemilihan model, bisa menggunakan model regresi linear, time series forecasting, atau ARIMA, atau model machine learning seperti random forest bisa digunakan. Lalu pemilihan metrik evaluasi, ya, seperti dengan mean absolute error atau root mean square error untuk mengukur seberapa akurat prediksi data. Kita bagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian yang disebut sebagai validasi data menggunakan cross validation atau pendekatan holdout. Lalu mengembangkan model, kita melatih model melakukan data pelatihan, melakukan eksperimen dengan parameter dan teknik untuk mengatasi seasonality atau tren dalam data. Simulasi dan evaluasi, kita simulasikan prediksi permintaan menggunakan model yang telah dilatih, itu matriks evaluasi pada data pengujian. Analisa hasil dan evaluasi untuk mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi permintaan produk. Penyetelan model jika diperlukan. Jika hasil simulasi tidak memuaskan, maka bisa pertimbangan untuk penyelesaian parameter atau mencoba model yang berbeda, dan komunikasikan dan penerapan, berikan hasil prediksi kepada tim, perencanaan persediaan dan manajemen operasional untuk membantu mereka merencanakan persediaan permintaan produk sesuai dengan hasil analisa prediksi yang telah dilakukan. Demikian contoh-contoh studi kasus yang dapat teman-teman manfaatkan untuk penelitian di dalam konteks penelitian simulasi data. Sampai ketemu di pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.